Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masuki pembahasan judul baru, yaitu babu fadli zuhdi fid dunya. Jadi tentang zuhud. Nanti kita akan melihat bagaimana konsep zuhud. Apakah zuhud itu baju sudah robek-robek dia katakan zuhud, atau apakah tidak mandi kali minggu hendak ke mana? Dia tanya apakah nengku zuhud ya. Apakah itu zuhud? Kita akan melihat nanti konsep zuhud. Jadi pertama sekali kita lihat bagaimana teorinya Imam Ghazali mengenai masalah zuhud. Ini sebagai pembuka, dan akan kita baca nanti ayat suci Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi. Jadi zuhud itu kata Imam Ghazali, zuhud itu jadikan dunia itu di tanganmu dan akhirat itu di hatimu. Ya, ini konsep muqaddimah zuhud. Makanya barang siapa yang menjadikan dunia, jabatan, harta di dalam hati, berarti golongan zuhud lah. Tetapi ketika dia menjadikan akhirat di hati dia, dunia itu di tangan. Uronyo yang kata menteme bak jaro katanya kada. Mana boleh tutah mak tengok mitala apa tutah rumah. Hari ini kita nak ada jabatan, besok cari lagi. Dapat lagi. Hana menteme mitala mian mak. Tapi jangan sampai akhirat yang ada di dalam hati ini bisa keluar. Jadi artinya apa? Jadikan akhirat itu di hati dan dunia itu di tangan. Ini keunikan kitab Riyadhus Shalihin yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Jadi beliau selalu mengemukakan sesuatu itu dengan ayat Al-Quran dulu, nanti dikombinasikan dengan hadis yang berhubungan dengan zuhud. Jadi ini ayatnya banyak di sini, surahnya kita ambil satu surah saja, yaitu surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Ya Muhammad, berikan perumpamaan tentang kehidupan dunia. Kenapa kehidupan dunia yang begitu nikmat sekali, dengan fasilitas ini ada ini mandumna ne. Begitu nikmat dunia. Kasih tahu mereka, kata Allah, dunia yang begitu enak, begitu nikmat dan pergi begitu cepat, itu seperti kama'in anzalnahu minas sama', air hujan yang turun dari langit. Begitu tumbuh-tumbuhan menikmati air hujan itu, dia tumbuh. Fakhtalata bihi nabatul ardi, dia bercampur dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu subur. Fa asbaha hashiman tadhruhu riyah, ketika tanaman itu sudah tumbuh, dia memberikan buah-buahan, dia segar, tiba-tiba ditiup oleh angin kencang. Ketika ditiup oleh angin kencang, dia kering, Pak. Kemudian besoknya apa? Patah pohon tersebut. Maka ketika kita melihat satu pohon, belum tentu pohon itu abadi seperti itu. Pohon itu bisa saja ketika tidak turun hujan, dia akan kering dan tumbang. Manusia juga demikian. Walaupun begitu nikmat kehidupan dunia ini, betate katanya hana udep sabe, hana udep sabe. Artinya ada batasan. Inilah yang ditafsirkan oleh Imam Jalalain. Idza samaa'un syaqqat. Syaqqat di sini
kalau kita lihat dalam terjemahan apabila langit itu dirobek-robek. Tetapi dalam tafsir Jalalain, idza sama'u inqaddat. Inqaddat itu apa? Sudah habis masa. Maknanya matahari juga ada masanya. Ada masa kapan dia terbit, ada masa kapan dia terbenam. Ada masanya dia tidak pernah mengeluarkan lagi mengeluarkan cahaya. Begitu juga langit. Langit yang hebat dan kokoh kita lihat, ada masanya untuk robek langit itu. Bocor, langitnya bisa bocor. Bulan yang setiap malam kita lihat, itu ada masanya. Masanya bagaimana? Nanti bulan itu tidak bercahaya lagi. Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sekuat-kuat kita dah pegang lun urang kaya. Tengok kakatin hanalin lebih kaya alam dari danyo. Lun sehat, uronyo sehat, tengok kata ket ni Pak. Ya. Saya punya fasilitas ini, fasilitas itu. Jino untuk ada kaji kan ada betul-betul ya. Ini hanya gambaran saja dulu supaya kita tahu nanti konsep zuhud itu bagaimana. Bagaimana menghadapi dunia yang seperti itu. Ya, nih Pak. Dunia yang sebentar saja, singgah saja, sebatas usia kita. Ada orang bisa menikmati dunia cuma 1 hari, ban lahir dunia, kamu meninggal. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40, 50, 60, 70. Punya 80 hanya nikmati le dunia kata-kata ni, kata-kata 80. Belum 30, ya nama. 30 kata orang ya, sudah lupa diri mah. Getoi pempus ya banyak umur 30. Nanti apa dunia hanya nikmat li. Maka nanti diberikan beberapa hadis supaya menjadi pelajaran untuk kita semua bagaimana cara menyikapi dunia ini. Hadis yang pertama. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Jadi mimbar itu bukan seperti ini saja, tempat yang tinggi itu mimbar juga ini. Jadi ini mimbar juga. Jadi waktu itu Rasulullah SAW duduk di atas mimbar. Kemudian wajalasna haulahu. Kami duduk di samping Rasulullah SAW. Faqala, Rasulullah bersabda. Ini terkait masalah zuhud tadi. Inna mimma akhafu alaikum min ba'di. Yang saya takutkan setelah saya meninggal nanti, kata Rasulullah, setelah saya wafat nanti, setelah saya tidak ada lagi, yang saya khawatirkan apa, kata Rasulullah? Ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatuha. Dibukanya kenikmatan dunia di atas, di depan mata kalian. Itu yang saya takutkan, kata Rasulullah. Kalau kita lihat syarah hadisnya, kenapa Rasulullah takut itu? Tujuan inti kita tidak terarah lagi. Gedanyo ketika gejo dunia ini ke mata gedanyo, maka tujuan inti kita sudah lupa. Kadang-kadang kalau lalai kena, lalai kede, temayang-temayang lalai. Ya. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Lu cukup ya, kata Rasulullah. Ketika dunia diberikan kepada umatku, diberikan kenikmatan, maka nanti tujuan akhirnya dia sudah lupa. Untuk ya petodong Allahnya ketua ya sudah lupa dia. Maka nanti ada konsep juga dalam kajian tasawuf, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, jadikanlah fasilitas itu untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekejuk fasilitas, jadi jangan sempat ipelalai gedanyo, maka jadikan fasilitas itu untuk bisa dekat dengan Allah. Kagejo ilmu oleh Allah supaya jauh dari Allah, pergunakanlah ilmu itu semaksimal mungkin untuk beribadah. Ketika diberikan harta oleh Allah, jadikan harta itu supaya tidak jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri dari Allah. Pertama sedekah, apa kita bayar zakat atau bantu orang lain dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau disebutkan anhu berarti dari Abi Sa'id Al-Khudri juga. Ini hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah."
Dunia ini nikmat, ya nampak khadirah, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ini sebuah perumpamaan tasbih. Tasbih artinya apa? Sama-sama hijau, kita menikmati juga sayur-sayuran hijau, fresh. Ya, ini ibaratnya fresh. Dunia ini fresh. Siapa yang tidak mau? Dunia sudah nikmat, fresh, hijau. Siapa yang tidak mau, kata Rasulullah? Wa inna Allah ta'ala mustakhlifakum fiha. Allah menciptakan kalian di bumi itu. Jadi sudah diciptakan di bumi itu, ada nikmat-nikmat mendumba. Maka Allah katakan nikmati saja semuanya, kata Allah. Maka kita diberikan potensi oleh Allah, potensi akal untuk berfikir. Kitanya hana sama ke binatang. Binatang irat laju ji, ata gop, ata dro irat laju, itu putepui. Kenapa? Karena binatang tidak ada akal. Maka kita diberikan potensi oleh Allah, potensi akal yang tidak diberikan kepada binatang. Makanannya sama hijau iliku, kenikmatannya sama. Tapi manusia akal hijau. Potensi kedua penglihatan, potensi selanjutnya pendengaran. Maka dengan penglihatan dan pendengaran, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menerima informasi-informasi yang baik dan bisa membedakan ini hak, ini batil. Ini nak mungkin kita makan nyo tagap, akai itu mikir, itu mikir akai. Tapi binatang punya mata, ini beda kita dengan binatang, Pak. Binatang na mata, na telinga, tapi tidak bisa berpikir. Binatang hanya melihat saja, ini enak, ini nikmat. Ipajoh, Pak. Tidak ada mengajak dialog akal, na ada. Potensi yang ketiga, manusia diberikan ilham oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam tubuh manusia ada potensi yang tidak ada pada binatang. Potensi apa itu? Bisa membedakan antara hak dan batil. Kenapa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya berikan, kata Allah. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas, itu alhama maknanya allama. Saya ajarkan terus secara kontinu mana yang benar, mana yang salah. Maka sebenarnya di dalam tubuh manusia ada alat pendeteksi. Kafirkah dia? Nagejo oleh Allah. Musyrikah dia? Nagejo oleh Allah. Makanya ketika dia mendeteksi nyawa tagap hanjip ajo, itu pun draw, Pak. Cuma karena akalnya tidak main, maka ipajo juga tagap. Nyan, Pak. Sebenarnya dia tahu itu punya orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fayanzur kaifa ta'malun. Ketika itu Allah melihat potensi sudah diberikan tadi. Allah ingin melihat bagaimana mereka hidup di dunia itu. Begala oleh Allah. Nah, yang tidak mau mempergunakan potensi Allah, tak pakai akai mandum hanjut. Nye hanjut, nyo hanjut, nyo hanjut. Kakilah tak pakai dah akai tiat. Apa jo haju mandum. Ketika itu manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Balhum adal. Kenapa? Di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata Imam As-Sa'di? Kenapa ketika seseorang tidak menggunakan akalnya lebih buruk dari binatang? Li'annal hayawan ya'rifullah. Binatang itu dia mengenal Allah. Kahiduri Allah, itu pu Allah, walaupun ipajuh hatagoy, itu pu, itu pu Allah. Dia tahu berterima kasih kepada Allah. Habis dia makan, binatang selalu berdoa, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu, yang binatang. Jadi doa binatang, tumbuh-tumbuhan yang sama doa terima kasih kepada Allah. Makanya Allah ridha kepada mereka, gejo lom je untuk binatang. Kenapa? Karena binatang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Getanyo kata hana tak pakai akai, kata pajo hata gop, tak pegah lam, nithat lagu, hana trolom. Nyan mana ada pegah-pegah lah hana trolom. Ya. Menyolong pajo le kakak, lelom teme. Ini kan lebih buruk dari binatang ni. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Kita diberikan fasilitas, akal-akal bisa hilang. Kita diberikan jabatan, akai gaduh hakai, Pak. Gaduh hakai. Kita diberikan harta dunia, akai gaduh. Ya, nama. Bukan tidak boleh menikmati jabatan, boleh. Masalahnya kita ketika dapat jabatan, akainya kagak ada hakai, Pak. Kagak ada hakai. Oka yang benar.
fattaqud dunia. Maka hati-hati terhadap dunia, kata Rasulullah. Hati-hatilah terhadap dunia. Fasilitas diberikan, tapi patuhilah rambu-rambu. Apa rambu-rambu itu? Ya, nama. Harum, nyo atagop, nyo atadraw, itu rambu-rambu semua. Dari mana kita tahu? Melalui Al-Quranul Karim. Yang pertama, fasilitas yang diberikan oleh tubuh. Untuk lebih rincinya apa? Kita baca Al-Quran. Untuk lebih rincinya kita baca hadis. Ya, kita baca hadis. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ada satu lagi, fattaqul dunia wattaqun nisa. Dan hati-hati sama perempuan. Ya, nampak. Jadi hati-hati sama dunia dan hati-hati sama perempuan. Dua hal ini bisa membuat kalian susah untuk beribadah. Yang duanya, Pak. Harta dan wanita. Syekh Bal'am yang gara-gara apa kan? Al-Ba'ura. Itu kisah beliau itu di dalam kajian tasawuf itu tidak luput dari kajian tentang beliau. Syekh Ba'ura. Apa yang kurang sama beliau? Bal'am Al-Ba'ura. Di situ disebutkan idza yad'u Allah, kalau beliau berdoa kepada Allah tembus sampai ke arasy, Pak. Itu Syekh Bal'am. Nyo katanya melangit pun tangan metro bidan ni, Pak. Dia berdoa katanya, Pak. Nyo Syekh Bal'am, dia ketika berdoa tembus sampai ke arasy. Begitu hebatnya doa dia. Ketika dia berdoa diaminkan oleh para malaikat. Tapi pada akhirnya apa? Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya baik tak puji ke contoh, dan kita harus hati-hati juga. Bukan berarti kita kata kita semayang keaman, belum tentu, Pak. Katanya kata jaga wadah semayang keaman, belum tentu juga. Maka terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqamah sampai mati terus seperti ini. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sudah masuk hadis yang kedua. Sekarang hadis yang ketiga. Ini bagi pecinta dunia ni. Orang yang galak tak dunia galaknya galak je yang berdite bahdi keleh. Wa anil Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, mad dunia fil akhirah illa, kata Rasulullah. Jadi kalau dibandingkan dunia sama akhirat, akhirat itu apa? Kalau kata Imam Al-Qurtubi, yastamilu al-akhirah, akhirat itu mencakup alam barzakh. Akhirat itu mencakup yaumul ba'thi. Akhirat itu mencakup surga. Ya, neraka, itu termasuk akhirat. Nikmat kalau dibandingkan nikmat dunia dengan nikmat alam barzakh, enggak usah jauh-jauh dulu, Pak. Alam barzakh saja. Nikmat dunia dengan alam barzakh. Itu perumpamaannya illa mithlu ma yaj'al ahadakum illa mithlu ma yaj'alu ahadukum. Perumpamaannya seperti seseorang menjadikan usbu'ahu fil yammi. Jadi diambil telunjuknya, dimasukkan ke dalam sebuah sungai. Ya, jadi dicelup dalam sungai. Falyanzur bima yarji. Ketika diangkat dari sungai, ada enggak sisa yang ada di tangan? Ya, mana sisa bacut? Angkanya dunia, Pak. Itulah nikmat dunia. Saya enak fasilitasnya, lon nanyo jabatan na Eropa jeja, mandum jeja, tidak jauh beda seperti sisa air yang kita celupkan tangan kita ke sebuah sungai. Seperti itulah nikmat. Artinya nikmatnya tidak senikmat alam barzakh. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, kalau seandainya manusia tahu nikmatnya alam barzakh, la tamannaunal mauta, maka dia akan bercita-cita untuk cepat-cepat mati. Ya. Nah, urumnya depu gimana nikmat alam barzakh? Nah, berdoa juga Allah, ya Allah depu pegah mati lu ya Allah. Ya. Udik dalam dunia api cukup sengsara ya. Utang bijai, susah alam, tak bedah pi katutah, anu ile keblanya ile kebla je. Anu sirotum jak kuliah, napeng kuliah. Inong le kepeng belanja tutah lo ni Allah. Lon hanalo tutah lo pi tutah bedah pi tutah ya baik. Maka Imam Ghazali mengatakan la tamannaunal mauta. Dia akan bercita-cita untuk cepat-cepat mati. Kenapa demikian? Karena ketika mati nanti farauhun wa raihanun wa jannatu na'im
Hanale pak, masaknya hanale, magun hanale, ya mekat hanale, ya sibu ya kedeh hanale, lun meja kedeh penanyi ulele, ya mitangkut hanale, ya mando hanale pak. Kita istirahat saja. Farauhun, lagi raja katanya. Tetapi jangan jadi seperti orang tidak salat. Orang tidak salat ketika masuk ke alam barzakh kan diistirahat yang sengsara ya pak. Jiwanya terus sengsara. Temayang tan teputan ibadatan keung ke gob golom temela ke maaf bak gob lom maka siap-siap untuk minta maaf di mana untuk ate padang mahsyar. Tapi harus bayar dengan apa ibadah kita nyo. Kalau lain bisa ditolong oleh anak, lain je ditolong oleh anak. Kita nyo na dosa-dosa ubud oleh pupu dah pegat nyan je ditolong oleh anak. Ibu doa oleh anak. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi menyohana temayang hana berharap. Takeng ke gop, silapih katanya kagak bermaaf oleh Allah. Tapi silapih lagi tidak. Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Wa yaghfir lakum min dzunubikum. Allah memaafkan min dzunubikum, kalau orang bertaubat akan dimaafkan oleh Allah sebahagian dosanya saja. Min itu min litab'id namanya. Terima kasih.